Bisa. Ah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Alkapi Siregar MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Septina Borusyotang sebagai moderator dan Yuliana sebagai notulen dan beserta saya center. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai Critical Book Review, Critical Journal Review. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Yang pertama, penyampaian presentasi oleh Saudara Sarah Margareta Surbakti. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, tambahan materi dari dosen pembimbing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara pertama, yaitu penyampaian materi oleh Saudara Sarah Margareta Surbakti. Kepada Saudara Sarah, dipersilahkan. Baik, apa presentasinya sudah muncul? Sudah. Baik, saya akan mulai. Critical Journal Review saya yang berjudul Komunikasi Data Serial Multipoint menggunakan teknik RS485 Half Duplex. Komunikasi secara serial atau serial communication merupakan cara mengantar data yang lebih mudah dibandingkan komunikasi paralel atau parallel communication, disebabkan sistem komunikasi paralel terlalu mahal untuk kegunaan jarak jauh. Data yang bernilai 8 bit disimpan di shift register dan dikirimkan secara 1 bit demi 1 bit ke tujuannya. Biasanya shift register tersebut berbentuk sebuah IC yang digunakan khas untuk komunikasi serial yang disebut UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Mode komunikasi serial yang bisa dilaksanakan seperti simplex, half duplex, dan full duplex. Salah satu standar komunikasi serial yang dipakai adalah teknik RS485. Teknik ini adalah teknik komunikasi data serial yang dapat dilakukan pada jarak yang cukup jauh, yaitu 1,2 km. Selain dapat digunakan untuk jarak yang jauh, teknik ini juga dapat digunakan untuk menggunakan 32 unit beban sekaligus hanya dengan menggunakan 2 buah kabel saja tanpa memerlukan referensi ground yang sama antara unit yang satu dengan unit lainnya. Komunikasi data serial asinkron menggunakan standar RS485 ini merupakan pengembangan dari komunikasi serial dengan standar RS232. Di mana pada komunikasi serial standar RS232, komunikasi yang bisa dilakukan adalah point to the point, dan jaraknya antara dua peralatan yang berkomunikasi juga terbatas, yaitu maksimum 15 meter. Melihat keterbatasan ini, lah yang dikembangkan dengan menggunakan standar RS485. Seperti ulasan di atas, komunikasi dengan teknik RS485 bisa secara multipoint atau banyak item yang bisa kita hubungkan untuk berkomunikasi. Item yang bisa terhubung ke dalam jaringan ini adalah maksimum 32 item dan memiliki jarak maksimum komunikasi yang lebih jauh sekitar 1,2 km. Evaluasi kritis. Menurut saya, pada jurnal ini cakupan materi yang diberikan sudah sangat kompleks dan sangat memuaskan. Tetapi kekurangan jurnal ini sangat sulit dimengerti dan butuh cukup waktu lama untuk memahami isi jurnal ini. Kesimpulan. Dari jurnal yang telah disampaikan sebelumnya, maka saya menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, komunikasi serial multipoint dengan teknik RS485 ini merupakan pengembangan dari keterbatasan yang ada pada komunikasi serial RS232. Yang kedua, komunikasi multipoint yang terjadi antara sebuah modul dengan yang lainnya diibaratkan seperti forum diskusi, di mana ketika sebuah modul mengirimkan informasi,
maka modul-modul yang lain akan menerima informasi tersebut. Yang ketiga, pengiriman informasi dari suatu modul ke modul tertentu dapat diwujudkan dengan cara menjadi ID pada setiap modul-modul yang ada. Saran terkait dengan adanya kelemahan yang terdapat dalam jurnal ini, diharapkan ke depannya jurnal ini bisa direvisi lebih baik lagi dan dapat dijadikan sebagai acuan ataupun referensi yang lebih baik dalam proses pembelajaran dan memudahkan para pembaca dalam menguasai konsep komunikasi data. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sarah. Baiklah, cara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Berikut peraturan sesi tanya jawab kali ini. Audien diharapkan tenang saat diskusi berlangsung. Sebelum bertanya, penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM. Pertanyaan dibuka untuk 2 mahasiswa. Demikian peraturannya. Untuk kepada audien yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada para audien, adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Diva Viola dari. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Perkenalkan, saya Diva Viola Margareta Berginting dengan NIM 42132400005. Saya ingin bertanya, tadi kan ada dijelaskan ada itu RS232 dan RS285. Saya ingin bertanya kepada Saudari Sarah, jelaskan perbedaan dari kinerja antara keduanya. Terima kasih. Bagaimana Saudara Sarah? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, sudah jelas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Diva. Yang pertama, interferensi atau antarmuka RS485 adalah kombinasi driver seimbang dan penerima diferensial yang memiliki gangguan anti-noise yang baik. Antarmuka RS232 menggunakan inti sinyal dan inti sinyal kembali untuk membentuk transmisi umum. Transmisi umum ini rentan terhadap gangguan mode umum. Yang kedua, jarak transmisi. Jarak transmisi maksimum antarmuka RS485 adalah 1.200 meter, yang sebenarnya mencapai 3.000 meter. Jarak transmisi RS232 terbatas dan jarak transmisi maksimum adalah 50 meter. Bahkan itu hanya bisa digunakan sekitar 15 meter. Baik, terima kasih. Bagaimana penanya? Apakah sudah jelas atau ingin menyanggah? Sudah, terima kasih. Ada Sarah. Baiklah, kepada audien yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baiklah, karena tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk ke acara yang terakhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sarah yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan telah menjawab pertanyaan dari audien. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Alkapi Siregar MSI selaku dosen pembimbing. Baik, saya akan melanjutkan mengambil alih untuk melakukan presentasi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman yang terhormat, khususnya untuk dosen pengampu kita, Bapak Dr. Andus Alkapi Siregar MSI, serta teman-teman yang ada di ruang meet ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yuliana Situmorang selaku moderator, dan Septi sebagai presenter, serta Justina sebagai notulen. Adapun topik kita pada hari ini yaitu CGR 1. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara kita hari ini. Yang pertama, pembuka, yang kedua penyampaian presentasi oleh Septi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penyampaian, dan yang keempat penutup. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Septi untuk melakukan presentasi CBR. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mengambil critical book report saya yang berjudul Jaringan Komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer secara umum adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Dalam jaringan komputer memiliki beberapa jenis, dari jaringan yang sederhana sampai jaringan yang mencakup secara luas. Jenis-jenis jaringan komputer ada 4. Yang pertama PAN, kedua LAN, ketiga MAN, dan yang terakhir WAN. Yang pertama PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Jenis-jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, misalnya menghubungkan HP dengan komputer. Yang kedua ada LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network. Jenis LAN ini sangat sering kita temui di warnet-warnet, kampus, sekolah, ataupun perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua komputer atau lebih dalam satu ruangan. Yang ketiga, MAN. MAN singkatan dari Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer MAN ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Sebenarnya jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. Dan yang terakhir ada WAN. WAN singkatan dari Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar.
Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Septi yang telah melakukan presentasinya dengan baik. Untuk memperhemat waktu, untuk menyingkat waktu, pertanyaan sesi tanya jawab akan kita lakukan di LMS Psikologi. Sekian untuk hari ini. Saya serahkan pada Bapak dosen pengampu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Alkafi Mas Regar MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tilda, dan juga pada rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yustina Erna Clarita Bornenggolan sebagai moderator, dan kepada Saudara Yuliana Barus Komorang sebagai presenter, dan kepada Saudara Sarah Margareta Surbaki sebagai notulen. Adapun topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu CGR kedua. Kepada Saudara Yuliana Borus Komorang, waktu dan tempat dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada Justina sebagai moderator. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah langsung ke PPT-nya? Belum. Masih di apanya ya? Di room komputernya, belum ke PPT-nya? Belum masuk PPT. Foldernya gitu. Sebentar ya, teman-teman. Baik. Saya akan presentasi dari HP saja. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu saya untuk presentasi. Di sini saya akan presentasi mengenai CGR kedua saya berjudul Perilaku Penggunaan Aplikasi Citasi Mahasiswa Studi Kasus di Prodi Pascasarjana Vkom 4 2018. Di pertemuan yang ke-15 ini pada minggu keempat bulan ke-11 saya akan mulai presentasi saya. Pendahuluan. Segala bentuk kutipan yang dicantumkan penulis di dalam tulisannya perlu dicantumkan sitasi dan referensinya. Melalui penggunaan aplikasi sitasi,
penulis dimudahkan dengan bank data bibliografi dan pencantuman daftar pustaka. Alasan saya menggunakan jurnal ini yaitu agar mahasiswa dapat menampilkan sumber bacaan di dalam tulisannya dengan kaidah penulisan yang benar, serta menjamin pembacanya nanti dapat mengakses sumber informasi primer tulisan dengan mudah melalui fasilitas yang disediakan aplikasi citasi, yaitu penulisan rujukan atau daftar bibliografi. Isi ringkasan dari jurnal saya ini yaitu sebagai berikut. Penggunaan aplikasi citasi ini merupakan budaya menulis yang belum banyak diajarkan secara rutin oleh penyelenggara pendidik untuk dapat digunakan dan dilakukan oleh mahasiswanya. Padahal, penguasaan gaya citasi dan penggunaan aplikasi citasi untuk menulis merupakan salah satu hal yang perlu penulis pahami setiap kali menulis dan mengirimkan tulisannya. Melalui survei menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi citasi belum seluruhnya diterapkan dan secara rutin digunakan oleh mahasiswa Prodi Vkom Unpad angkatan 2018 yang terdiri dari 49 orang. Setengah dari populasi total dalam studi ini menyatakan telah menggunakan aplikasi citasi, namun setengahnya dari populasi total hanya pernah mencoba. Bahkan ada yang sama sekali belum menggunakan aplikasi citasi dalam penulisan tulisan. Selanjutnya ditemukan bahwa mahasiswa yang telah menggunakan aplikasi citasi didominasi oleh mahasiswa yang menggunakan aplikasi ini baru-baru atau selama mengikuti perkuliahan, sedangkan hanya 1 orang atau 2,4% dari survei yang telah menggunakan aplikasi citasi lebih dari 5 tahun terakhir. Kesulitan yang dihadapi saat menggunakan aplikasi citasi yang dialami mahasiswa yaitu pada penggunaan awal aplikasi citasi, dan kesulitan yang sedikit dialami mahasiswa adalah pada tahap install aplikasi citasi. Penggunaan awal membutuhkan petunjuk, informasi, yang terkait cara kerja aplikasi citasi dan apa saja yang perlu mahasiswa lakukan dengan aplikasi citasi yang digunakan. Evaluasi kritis. Dalam jurnal ini sebenarnya terdapat banyak bagian hasil survei mahasiswa, mulai dari penggunaan aplikasi citasi, pemilihan aplikasinya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak saya cantumkan karena juga sudah dicantumkan dalam surveinya dalam bentuk tulisan. Menurut saya, jurnal ini sangat tepat untuk memahami beberapa pentingnya bentuk kutipan yang dicantumkan penulis, agar tidak didapati lagi perilaku mahasiswa yang begitu banyak alasan. Kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan hasil studi yang menunjukkan bahwa hanya setengah dari jumlah total mahasiswa yang telah aktif menggunakan aplikasi citasi. Alasan utama mahasiswa lainnya belum menggunakan aplikasi ini adalah perlunya pendampingan dan mereka terbiasa mencantumkan citasi secara manual. Hampir sebagian dari mereka mulai menggunakan aplikasi citasi baru-baru ini, yaitu saat mengambil perkuliahan magister dan disarankan oleh dosen di kelas. Sedangkan kesulitan yang dirasakan mahasiswa pada awal penggunaan aplikasi citasi, studi juga mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang digunakan, serta saran dan harapan mahasiswa terkait penggunaan aplikasi. Sebenarnya saya kurang merekomendasikan jurnal tersebut agar tidak mengikuti setiap perilaku mahasiswa Prodi Vkom Unpad angkatan 2018 dalam menanggapi penggunaan aplikasi citasi. Tetapi, saya juga menyarankan untuk menggunakan jurnal ini, karena juga terdapat kelebihan dan kekurangan aplikasi citasi Mendeley dan Reference Manager Microsoft Word. Serta juga terdapat saran dan harapan mahasiswa terkait penggunaan aplikasi citasi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuliana Barus Pengarang yang telah mempresentasikan CJR kedua. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Diharapkan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan di psikologi dan akan dijawab oleh presenter melalui psikologi. Untuk mempersingkat waktu, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Baiklah, terima kasih kepada semua rekan yang telah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini.
Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Dr. Al-Kafi Mas Regar, MSI, sebagai selaku dosen pengampu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Al-Kafi Mas Regar, MSI, selaku dosen pengampu Tilda, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Margareta Surbati, selaku moderator, Saudari Septina Sihotang selaku notulen, dan Saudari Justina Erna Clarita Borunenggolan selaku presenter. Adapun topik presentasi kita kali ini adalah rekayasa ide. Saya sebagai moderator akan menyampaikan rangkaian acara kita. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, presentasi. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penyampaian hasil diskusi. Yang kelima, penutup. Kepada Saudari Justina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sarah. Baik, pada teman-teman semua, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang rekayasa ide yang berjudul pengiriman data atau file menggunakan aplikasi. Anggota kelompok saya yaitu terdiri dari Ahmad Habibie Hasibuan, Yohana Marito Siahaan, dan saya sendiri Justina Erna Clarita Borunenggolan. Pada bagian pendahuluan ini, kebutuhan transfer file atau data di kalangan siswa, mahasiswa, maupun pekerja sangat tinggi kebutuhannya. Terutama dalam melakukan transfer data atau file yang dapat berupa file dokumen, lagu, video, ataupun film, yang mana ukurannya dapat berupa gigabyte. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana pengiriman file atau data jika kita melakukan pengiriman tersebut menggunakan flash disk? Yang pastinya akan terbatas dengan adanya jangkauan wilayah. Jika jangkauan wilayah kita dekat, mungkin pengiriman file atau data menggunakan flash disk ke alamat tujuan disarankan. Namun penggunaan flash disk ini kurang disarankan karena dapat mengandung virus dan jika terkena air maka file akan hilang. Yang mana jika kita memindahkan file atau data tersebut ke laptop seseorang atau device seseorang, maka device tersebut akan terserang virus yang terdapat dari flash disk tersebut. Kemudian jika jangkauan wilayahnya jauh, maka penggunaan flash disk ini sangat kurang efektif untuk digunakan.
yang penggunaan wireless dapat diakses dimanapun dengan adanya gelombang cahaya, sehingga cukup aman untuk mengirimkan data. Kecepatan pengiriman data yaitu mampu mencapai 100 megabits per second hingga 200.000 megabits per second. Pengiriman data menggunakan Bluetooth merupakan wireless local area network atau LAN yang mempunyai jangkauan jarak yang terbatas dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. Kemudian adanya pengiriman data menggunakan aplikasi CNI. Pengiriman ini merupakan pengiriman data yang sangat capek atau banyaknya aturan yang kita gunakan karena tidak menggunakan jaringan internet. Pengiriman data menggunakan basis atau habit transfer merupakan pengiriman tanpa jaringan internet yang mana seseorang harus bertemu langsung untuk mengantarkan alat tersebut. Pengiriman ini harus mengantarkan secara langsung, dan jika kita mengirimkan pengirimannya melalui online, maka akan berisiko alat tersebut akan hilang di pengiriman, atau jika terkena air, maka data atau file tersebut akan terhapus akibat adanya virus. Kemudian saya mencakup ide pengembangan yang terdapat beberapa aplikasi yang saya kembangkan. Yang pertama, adanya aplikasi YNote. Aplikasi YNote ini harus kita unduh di device kita. Mungkin di laptop, beberapa laptop sudah mempunyai aplikasi YNote, yang mana aplikasi ini juga berkembang dari adanya Microsoft. Langkah-langkahnya yaitu klik file, kemudian bagikan, yang mana harus mengundah di YNote terlebih dahulu. Kemudian berbagi dengan orang, yang mana memungkinkan Anda memasukkan nama atau alamat email kepada orang yang ingin Anda kirimi. Kemudian kirim tautan, yang mana memungkinkan setiap orang bekerja pada saluran yang sama, melihat perubahan terakhir dan mempertahankan ukuran email tetap kecil. Untuk mengirim link yang harus disimpan ke server web atau folder bersama. Kemudian kirim sebagai lampiran dan membukanya melalui pesan email dengan saluran yang terlampir dalam format raut aslinya. Kemudian adanya aplikasi email. Aplikasi email ini pasti sudah banyak yang tahu dan sudah sering kita gunakan. Langkah-langkahnya yaitu aplikasi file yang ingin dikirim dengan membuka file yang akan dikirim. Kemudian dalam bilah alat akses, klik kirim ke penerima email untuk membuka pesan email. File Anda akan muncul dalam isi pesan. Kemudian masukkan nama alias nama penerima, edit dari subjek, dan isi pesan seperlunya, kemudian klik kirim. Yang ketiga adanya aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram ini pasti sudah kita tahu. Banyak yang sudah menggunakan aplikasi ini, yaitu dengan mengaksesnya terlebih dahulu, dengan mengisi data untuk dapat mengakses aplikasi Telegram tersebut. Langkah-langkah pengirimannya yaitu pertama, tentu saja kamu harus mempunyai aplikasi Telegram dan membuka aplikasi Telegram tersebut. Kemudian, periksalah ketersediaan file yang ingin kamu kirim terlebih dahulu pada perangkat kamu. Jika file yang tersedia, langsung saja kirim dokumen tersebut. Selanjutnya, pilih kontak yang ingin kamu kirimkan dokumen tersebut. Klik icon yang berada di samping icon paperclip yang ada di samping kanan layar. Kemudian pada bagian ini akan terdapat beberapa pilihan yang terdiri dari galeri, berkas, lokasi, kontak, dan media. Pilih jenis file yang ingin kamu kirim. Jika file tersebut berbentuk video, maka pilih video dan sebagainya. Cari file yang mana ukurannya sesuai dengan ukuran besarnya yang ingin kamu kirim. Jika sudah terpilih, silakan klik tombol kirim. Kemudian adanya aplikasi portal. Aplikasi Android pertama yang bisa kamu gunakan untuk transfer file via WiFi adalah Portal. Dengan aplikasi ini, maka kamu bisa mengirim file yang ada di komputer ke perangkat Android melalui jaringan WiFi. Langkah penggunaannya yaitu dengan membuka portal.pusherdownload.com di komputer, dan kamu sudah siap untuk mengirim file
dari komputer ke perangkat Android. Yang kelima adalah aplikasi kontak. Aplikasi kontak ini sangat membantu kita, yang mana dapat mengirimkan kontak yang berada di smartphone lama ke smartphone baru kita. Dengan berikut langkah-langkahnya. Pertama, kamu harus mendownload aplikasi kontak di kedua smartphone kamu. Kemudian, masukkan akun Drive yang sama di kedua smartphone tersebut. Ketiga, smartphone tersebut harus pada smartphone lama, pilih kontak dan pilih ekspor file dan menyimpannya ke drive di email yang diinginkan. Kemudian pada smartphone yang baru, pilih import dengan masuk ke drive, yang mana email tersebut sama dengan email yang berada di smartphone lama tersebut. Kemudian pilih OK, maka kontak tersebut secara otomatis akan masuk ke smartphone baru Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi untuk repot memasukkan kontaknya secara satu persatu di smartphone baru Anda. Pada beberapa aplikasi yang saya lampirkan tersebut, pengiriman data atau file itu menggunakan ide pengembangan ini yang mana menggunakan metode wireless, yang mana juga metode wireless ini harus menggunakan jaringan internet atau WiFi untuk dapat mengaksesnya. Penggunaan ide ini sangat menjanjikan dan sangat efektif digunakan dimanapun, dan memiliki ukuran yang besar serta kecepatan pengiriman yang cepat. Terutama tidak menyulitkan dalam hal pengiriman data atau file yang mana jangkauannya terbatas atau jauh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, kegiatan selanjutnya adalah untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan diapain di LMS. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Saudara Justina yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan telah menjawab pertanyaan dari audiens. Besar harapan saya yang disampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan ke dosen pengampu.
Mohon maaf teman-teman, apakah udah semua yang presentasinya nih? Sudah, Wan. Hmm, gimana ya? Bapak dosen pengampunya belum menjawab. Mohon maaf sebelumnya, eh, Pak Ahmad Zukruf Siregar, kira-kira sudah bisa diselesaikan Google Meet-nya? Pak Zukruf, maaf, bisa diselesaikan? Udah Google Meet-nya ini? Atau masih ada yang mau dilanjutkan? Pak Ahmad Zul, gimana? Apakah ada lagi yang mau kita lanjutkan? Atau sudah sampai di sini saja rekaman Google Meet-nya? Halo Pak Ahmad Zul, apakah ada yang ingin Bapak tambahkan untuk Google Meet kali ini, Pak?
Dan untuk Bapak Ahmad Zukuf Siregar juga apakah ada yang ingin ditambahkan untuk Google Meet kali ini?
Baik, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Akan saya buka untuk sesi tanya jawab pada pertanyaan mengenai presentasi dari SEPTI. Peraturan untuk sesi tanya jawab yaitu dengan menyebutkan nama dan NIM. Saya persilakan kepada yang ingin Izin, saya Mbak Iswari dengan NIM 421224003 ingin bertanya kepada Septina. Peralatan apakah yang dapat dipergunakan untuk mengadakan segmentasi jaringan sehingga mengurangi broadcast? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wita Iswari. Peralatan LAN yang dapat dipergunakan untuk mengadakan segmentasi jaringan sehingga mengurangi broadcast ialah VLAN atau Virtual Local Area Network, yang dimana peralatan ini dapat dijadikan menjadi alternatif jaringan untuk mengurangi broadcast. Broadcast itu dalam jaringan komputer itu ialah lalu lintas siaran, yang dimana jenis data yang dikirim ke semua komputer dan perangkat di jaringan atau subjaringan. Ini digunakan dalam situasi di mana semua tujuan jaringan yang mungkin perlu ditinjau ulang. Apakah Saudara Wita sudah puas dengan jawabannya? Kalau Saya sudah puas. Terima kasih atas jawabannya. kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Septi, dipersilahkan. Saya Nurahyar, izin bertanya kepada Septi. Pertanyaannya, kira-kira berapa banyak sih bandwidth yang sesuai sama kebutuhan kita dan apa itu bandwidth? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur. Ada 3 hal yang perlu kita ingat untuk menentukan berapa speed internet yang cocok untuk kita. Yang pertama itu jumlah orang. Kita itu harus tahu berapa orang yang membutuhkan bandwidth ini, karena kalau misalnya cuma kita sendiri yang memakai, sekitar hanya 10 MB per sekon yang cukup. Yang kedua itu kita harus tahu internet ini kita pakai untuk apa, karena masing-masing aktivitas online ini butuh speed internet yang beda-beda. Yang ketiga itu jumlah perangkat yang terhubung ke internet, karena semakin banyak perangkat yang kita punya terhubung ke internet, maka semakin besar bandwidth yang kita perlukan. Bandwidth ini bisa kita ibaratkan seperti pipa air. Makin besar diameter pipa atau bandwidth yang kita gunakan, semakin cepat dan banyak air yang dapat dialirkan. Misalnya kayak gini. Jadi kalau semakin banyak besar bandwidth yang kita gunakan, maka semakin cepat koneksi internet yang dapat kita peroleh. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudara Nurakyar puas dengan jawaban dari Septi? Saya puas dengan jawabannya. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Septi? Saya Swanda ingin bertanya. Saya NIM 4211240004 ingin bertanya kepada Septina. Apa yang menyebabkan jaringan WAN atau WAN lebih jauh jangkauannya jika dibandingkan dengan LAN dan MAN? Terima kasih. Nah, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Swanda. Sebentar.
Karena pada jaringan WAN ini terdiri dari sekumpulan mesin yang menjalankan program-program aplikasi yang dimana fungsi-fungsi mesin tersebut menjadi host yang dihubungkan dengan subnet sehingga jangkauannya ini sangat luas. Adapun tugas dari host ini yaitu menghubungkan pesan dari satu ke pesan yang lain. Sebagaimana di sistem jaringan telepon yang mengirimkan suara, WAN juga sering disebut dengan sekumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang dikenal dengan router ini berfungsi menghubungkan LAN menuju WAN. Pada jaringan IP, router digunakan untuk menyimpan alamat LAN dan WAN. Sekian jawaban dari saya. Apakah saudara Wanda sudah puas dengan jawaban Septi? Puas. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Baiklah, saya sebagai moderator Sarah Margareta Surbakti. Kepada audien, adakah yang ingin bertanya kepada saudara Sarah? Izin bertanya, saya Yusina Erna Farita Bornanggolan dengan NIM 42132400020. Kepada saudara Sarah, jelaskan apa keuntungan dari kegunaan RS232. Terima kasih. Pada saudara Sarah, apakah pertanyaannya sudah jelas? Bisa diulangi? Baik. Kepada saudara Sarah, bisakah Anda menjelaskan apa keuntungan dari kegunaan RS232? Terima kasih. Salah satu keuntungan protokol RS232 adalah protokol ini cocok untuk transmisi melalui saluran telepon. Data digital serial dapat dikonversi oleh modem, ditempatkan pada saluran telepon tingkat suara standar, dan dikonversi kembali ke data digital serial di ujung penerima saluran oleh modem lain. Bagaimana saudara Justina, apakah sudah puas dengan jawaban dari saudara Sarah? Baik, saya sudah puas. Baiklah, kepada audien berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Baik, terima kasih. Bagi audiens yang ingin bertanya, untuk CJR kedua, Juliana Boots Semarang dipersilahkan dengan menyebutkan nama dan NIM. Pada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, nama saya Jelis Kristianulu, NIM 42126400001. Pertanyaan saya yaitu, apa kesulitan mahasiswa yang dialami mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Citasi Mendeley? Terima kasih. Baik, apakah saudara Yuliana Boots Semarang jelas dengan pertanyaan tersebut? Jelas, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jelis. Bisa diulangi sebentar? Bisa. Pertanyaannya, apa kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Citasi Mendeley? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jelly. Sebelumnya terima kasih. Kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Citasi Mendeley yaitu pada saat penggunaan awal aplikasi Citasi, dikarenakan penggunaan awal membutuhkan petunjuk dan informasi terkait cara kerja aplikasi Citasi. Terima kasih. Apakah saudara Jelis sudah jelas dan puas? Saya terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Kepada audiens yang lainnya, dipersilahkan untuk bertanya. Saya Fadila Rahmadana dengan NIM 4212540001. Izin bertanya kepada Yuliana. Pada pemaparan PPT tadi dibahas tentang aplikasi citasi Mendeley. Sedikit pertanyaan, apakah ada kelebihan khusus dalam menggunakan aplikasi citasi Mendeley? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadila atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Pastinya ada kelebihan khusus dalam aplikasi citasi Mendeley ini, karena setiap karya ilmiah yang kita upload di aplikasi tersebut akan secara otomatis disusun baik menurut penulis, tajuk, dan tahun, serta penerbit, dan dapat digunakan sebagai library dan juga mampu mengolah daftar pustaka. Apakah Saudara Fadila? Baik, apakah Saudara Fadila puas dengan jawaban Terima tersebut? kasih, saya sudah puas. Baik. Kepada audiens yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi. Cara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, rangkaian berikutnya saya selaku moderator Saudari Justina. Rangkaian berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, saya Gracian Syotang dengan NIM 4213240028. Ingin bertanya, apakah keuntungan pengiriman file melalui jaringan wireless? Baik, terima kasih kepada Saudara Gracian. Keuntungan pengiriman file melalui jaringan wireless yaitu adanya jangkauan wilayah yang tidak terbatas, serta pengirimannya menggunakan wireless ini yang cepat dan dapat dilakukan dimanapun kita berada, yaitu dengan menyambungkannya menggunakan jaringan WiFi atau koneksi internet. Dan pengiriman ini mampu mengirim dengan kapasitas yang besar dengan menggunakan beberapa aplikasi. Terima kasih. Baik, apakah Saudari Grace sudah puas dengan jawaban dari Saudari Justina? Sudah, terima kasih. Baik, apakah audiens ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Marnata Simanjuntak dengan NIM 4213240013. Ingin bertanya kepada Saudari Justina, apakah ada aplikasi untuk mentransfer data atau file selain yang telah tercantum di PPT? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Maranatha. Masih banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengiriman data atau file yang mana kapasitas ukurannya mulai dari yang besar sampai yang terkecil. Aplikasi yang lain selain yang dari saya sebutkan dalam presentasi saya, pertama adanya aplikasi WhatsApp. Kemudian ada aplikasi Line, ada aplikasi Xshare, ada aplikasi AirDroid, ada aplikasi Switch, ada aplikasi yang dinamakan dengan Send Anywhere, kemudian aplikasi Zapier Minishare, dan masih banyak juga aplikasi lainnya yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita sesuai dengan keinginan kita ingin menggunakan aplikasi apa yang menurut kita baik dan mudah untuk pengirimannya. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah Saudari Maranatha sudah puas dengan jawaban dari Saudari Justina? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah audiens ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya,
Nama saya Ahmad Asprija, NIM 4213-20240016. Pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan flash disk dengan hard disk eksternal. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Hasbullah. Perbedaan flash disk dengan hard disk eksternal itu tergantung kebutuhan kita. Kita ingin menggunakan alat yang bagaimana. Mungkin jika Anda ingin mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, sebaiknya Anda menggunakan penggunaan hard disk eksternal. Namun pilihan menggunakan hard disk eksternal ini juga mempunyai kelemahan, yaitu jika hard disk eksternal ini terjatuh atau terpijak atau terkena air, maka file tersebut akan hilang dan hard disk eksternal tersebut akan rusak. Dan untuk penggunaan flash disk ini merupakan alat yang aman untuk kita gunakan dalam kebutuhan kita. Namun penggunaan flash disk ini mempunyai kapasitas yang terbatas, yang mana tidak sebesar kapasitas yang terdapat pada hard disk eksternal. Terima kasih. Baik, apakah Saudara Ahmad Asfriza sudah puas dengan jawaban dari Saudari Justina? Sudah. Baik, terima kasih. Apakah audiens ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya akan kembalikan ke Komting. Terima kasih.